Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. Nama saya Ahmad Zidan, saya dari negara Palestina, Kota Tulkarem, Tepi Barat. Saya belajar di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Fakultas Kedokteran. Saya Din Abu Ali, saya dari negara Palestina, dari Kota Hebron, Tepi Barat. Saya belajar di Universitas Pertahanan, Prodi Teknik Sipil. Nama saya Lu'ay Alalni, asli Palestina, Tepi Barat, Kota Jenin. Saya Sersan Kadit Informatika di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Nama saya Ala Zabin. Saya dari Palestina, dari Kota Tulkarem. Saya belajar di Universitas Pertahanan, Fakultas Kedokteran. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah saya bekerja kepala sekolah dan ibu saya bekerja sebagai guru. Saya punya 5 saudara, saya anak keempat. Kami dulu di Palestina ada kondisi yang sulit untuk kami bisa hidup. Dan juga saya pernah kuliah setelah lulus SMA 1 tahun, tapi di sana kondisi nggak bagus, karena itu saya pindah ke Indonesia untuk belajar dan lebih aman. Dan juga saya senang sekali karena mendapat beasiswa di sini waktu saya di Palestina, dan keluarga saya juga senang karena itu. Untuk belajar dengan sungguh-sungguh di sini lebih aman, kondisi di sini lebih bahagia, orang-orang yang bagus, dan di sini mayoritas juga Islam, karena itu saya merasa dengan nyaman. Di Palestina situasi dan kondisi enggak bagus. Kami pada awal tahun kuliah berkhusus kedokteran itu berfokus pada akademi. Tapi di sini di Unhan karena kondisinya di sini nyaman, kebebasan. Di sini berfokus pada diskusi dan belajar pada diskusi, teach other juga. Itu di sini saya pernah tutorial juga sama teman-teman. Dan tapi juga bagus, saya merasa nyaman untuk berdiskusi sama teman-teman di sini. Aslinya juga di sini proses di belajar di sini lebih berfokus pada kami seperti guru untuk orang lain, dan orang lain juga guru untuk kami. Nyaman di sini, masih aman, alhamdulillah. Aku angkatan yang pertama dikirim ke Indonesia. Sebelum kami ke sini, di sana banyak cerita-cerita tentang Indonesia dan rakyat Indonesia. Indonesia negara kayak terkenal di sini. Kami dengar cerita-cerita dari teman yang udah pernah ke sini, dari kakak-kakak kami.
Terus kami lihat di sosial media, kami didukung, sangat didukung oleh rakyat Indonesia dan oleh pemerintah Indonesia juga. Setelah aku selesai dari sini, ada banyak yang aku bisa bantu negara saya dan masyarakat saya dalam prodi saya atau dalam ilmu yang aku dapat dari sini. Kayak buat aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan hidup seharian untuk orang di sana. Kayak aplikasi untuk taksi atau untuk GoFood atau gitu nggak ada di sana. Emang susah kalau mau bisa taksi, bisa GoFood gitu. Jadi setelah aku selesai dari sini insya Allah jadi bisa buat aplikasi kayak gini. Bisa dalam itu dan dalam hal yang lain juga bisa bantu negara saya dan masyarakat yang di sana. Saya sudah lulus di SMA. Setelah itu ada teman ayah saya bilang kepada dia ada beasiswa ke Indonesia. Kami dan ayah saya udah cek beasiswa ini, udah mendaftar dan ada test. Kami udah overcome test ini dan datang ke sini. Ada physical test, ada medical test, dan medical check, dan interview seperti itu. Saya prodi teknik sipil. Karena saya ingin bekerja di proyek pembangunan negara saya di Palestina. Mengingat di sana banyak bangunan yang hancur sehingga butuh rekonstruksi pembangunan. Siap, luar biasa, semangat, sigap! Saya akan sudah selesai dari sini setelah 6 tahun. Saya akan tinggal di sini 6 tahun lagi. 1 tahun di Bahasa 10 bulan dan di sini di kampus 6 tahun. Setelah 6 tahun saya akan lulus, semoga insyaAllah. Saya mau membantu negara kami karena saya kedokteran. Kedokter orang yang dokter dia bisa membantu orang yang sakit. Orang yang di Palestina ada banyak yang sakit. Dari Gaza, dari Tepi Barat. Saya mau membantu kalian untuk bisa hayat, untuk bisa senang. Saya tidak mau lihat orang yang sedih atau tidak bisa jalan. Saya mau membantu kalian, membantu semua orang. Kita pergi ke negara 4 musim, tubuh kita juga akan mengalami kekeringan. Benar nggak, Pak Dina? Di sana, di Palestina kan juga suhunya dingin ya, kalau musim dingin kan? Kering nggak tubuh kita? Complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine. استشهد وابوي استشهد وبنصير نستشهد. Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine. Appeal to you, please
place the authority and the moral power of this organization of states behind those who struggle for freedom. Do that clearly, do that decisively, do that now, do that, and you will gain the full and wholehearted support of all men of goodwill. Do that now, and future generations will applaud you. Hubungan Indonesia dan Palestina itu sebenarnya sudah terjalin sejak lama banget ya, sejak minimalnya itu sejak 1934. Ketika itu Indonesia belum merdeka dan Palestina kita tahu juga sampai sekarang belum merdeka. Nah, di tahun 34 atau 38 tepatnya itu ulama Indonesia waktu itu sudah menggalang dana untuk membantu perjuangan orang-orang Palestina saat itu yang sedang berperang melawan Inggris dan milisi-milisi Zionis waktu itu. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 45 itu pemerintah mengirimkan diplomat Indonesia namanya Pak Zain Hasan ke Timur Tengah untuk mencari pengakuan atas negara baru ini, negara Indonesia yang baru berdiri. Sebenarnya kita ingin mendukung rakyat Palestina untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri. Karena setelah dijajah oleh Inggris memberi kesempatan kepada mereka yang keturunan Yahudi di berbagai negara untuk bisa membangun sebuah negara yang kemudian mereka sebut sebagai Israel pada tahun 1948 di tanah rakyat Palestina yang memang pada waktu itu dijajah oleh Inggris. Nah, seharusnya rakyat Palestina ini kan punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Apakah dia ingin tetap bergabung dengan Inggris atau dia menjadi sebuah negara yang merdeka. Tetapi tidak seharusnya tanah mereka kemudian diambil oleh pihak ketiga, bahkan difasilitasi oleh Inggris begitu. Para aktivis kemerdekaan yang berkumpul di Kairo itu kemudian akhirnya bersepakat untuk membentuk Lajnah Difa'i an Indonesi, jadi Komite Pembelaan Indonesia. Yang tujuan adalah untuk mendorong negara-negara Timur Tengah agar mau mengakui negara Indonesia. Nah, yang paling aktif waktu itu salah satunya adalah aktivis Palestina, antara lain namanya Pak Muhammad Ali Taher. Nah, makanya sering disebut-sebut loh Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, ya konteksnya itu ya memang dulu orang-orang Palestina lah, aktivis-aktivis Palestina yang memang betul-betul aktif ya membantu diplomat kita waktu itu untuk mencari pengakuan dari negara-negara Timur Tengah. Couple of weeks ago, our government have announced Gaza as a hunger place. So they produce nothing nowadays. Yes, the continuing, confiscation and destruction over there by the Israeli military is continuing. What we are looking forward right now is to stop this crazy war. This is the most important thing. And to draw to your attention that even this data is a remote sensing data because nobody is there from the international organization, neither from the UN nor from anybody else.
of course, it has a huge, good impression by the people that there are still some wars and some nations whom in support of Palestine, and this coming on time because the people living really over there on hunger, since they do produce nothing because of the continuing, let's say, aggression and destruction against them, and meanwhile they close the whole borders. To be honest, the Israeli aggression representing by the settlers a daily attack to the farmers is complicated the whole situation. This is coupled with a direct confiscated of our lands, especially for our rangeland. But again, this is our land, and we will continue struggling until we reach our independent state with East Jerusalem as a capital, based on the UN resolutions and international laws. Ketika kita baru merdeka dan di saat yang sama juga negara-negara dunia ketiga juga sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Jadi waktu itu memang betul-betul situasinya solidaritas antar negara-negara Asia Afrika itu sedang kuat sekali ya. Sehingga memang waktu itu narasi yang dikemukakan oleh Bung Karno itu betul-betul heroik gitu ya. Pokoknya kita tidak akan meninggalkan Palestina, kita akan selalu mendukung Palestina. Itu saya pikir itu fondasi awal kebijakan luar negeri kita dibangun oleh Bung Karno, presiden pertama kita, karena memang waktu itu juga ada perasaan berhutang budi juga kepada orang-orang Palestina yang membantu kita secara diplomatik. Really, it's a great people, and we are in contacting with the people, a daily contact that a motivated people whom really willing to live and to help not only Palestine but all of the people across the world who needs in help. I feel the helping philosophy and helping message from Republic of Indonesia, represented by the government and by nation theirs. So again, thanks for everything done. For us, for the Palestinian nation, for the Palestinian government, and thanks for hosting us during this couple of days. Thanks a lot. Isu Palestina merupakan isu yang kita itu selalu suarakan. Karena kita adalah bangsa yang menganggap bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Isu Palestina merupakan isu yang kita itu selalu suarakan. Karena kita adalah bangsa yang menganggap bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kita ingin sebenarnya berbuat banyak. Namun ada
kemampuan dan batas kemampuan. Ya kan? Oleh karena itu, sebagai bentuk solidaritas kita, gesture kita kepada rakyat Palestina, ya udah, saya buka Universitas Pertahanan untuk jadi tempat sekolah anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa dari Palestina. Ini juga merupakan bentuk aktifnya kita di dalam international engagement. Jadi bukan sekedar mendukung kemerdekaan Palestina dan upaya-upaya yang dilakukan ke arah situ, tapi juga memperhatikan, loh, negaramu sedang dilanda penjajahan, tapi kamu tidak boleh berhenti. Suatu saat kamu akan merdeka, dan pada saat kamu merdeka, kamu harus punya generasi-generasi yang terdidik, bisa bersekolah dengan baik. Unhan sebagai satuan kerja di bawah Kemhan melaksanakan kebijakan Bapak Menteri Pertahanan yang waktu itu dijabat oleh Pak Prabowo Subianto. Beliau membuka peluang kepada anak-anak muda Palestina kuliah di Unhan. Sebetulnya syarat-syaratnya kita mempercayakan kepada otoritas Palestina, baik yang di Palestina maupun kedutaan besar mereka di sini. Kita percayakan mereka yang sudah menyeleksi syarat-syarat yang umum, kita kasih tahu kepada otoritas Palestina. Kalau yang umum misalnya dia harus lulus IQ 120 minimal, kemudian TOEFL 450, kemudian nilai sejak semester keempat di atas 80. In Gaza, after this aggression, condition is very worst and very complicated and very, you can say that no real life in Gaza. The student, they are studying in some corners or taking where is houses somewhere and that. Universities are completely destroyed in Gaza. Because this our enemy, they don't believe in peace, and they don't believe in a human being, how to live and how to learn. That's why we are asking ourselves, why Israel is alone and playing this game alone against Palestinian people, and no one is able to stop them. This is one question. A study as a whole, there is difficulties, for sure. Once if there is any restrictions from Israelis or settlers, this is in West Bank. Sometimes students cannot be able to reach. Ya otomatis kita mengharapkan ilmu yang dia pelajari di Indonesia, terutama yang mereka minati itu kedokteran, farmasi, dan fakultas teknik ya.
otomatis diharapkan mereka bisa membangun negaranya, berkontribusi untuk negaranya dari ilmu yang mereka dapat di sini. Saya kira dampak strategisnya satu, jelas nanti Palestina akan punya generasi-generasi yang terdidik, ya kan? Dan kalau berbicara dalam kaitannya dengan negara-negara lain di kawasan tersebut, semuanya juga punya upaya yang sama, ya kan? Bahwa mereka justru karena secara geografis lebih dekat punya kesempatan untuk menarik lebih banyak, ya kan, mendidik lebih banyak. Tapi karena kita ya jauh, gitu kan, terus banyak faktor juga yang ya mereka kesini, keluarganya segala macam, gitu kan. Jadi ya, kalau misalnya bisa lebih banyak, kita lebih banyak. Mereka kan juga yang awal-awal kan mengakui kita sebagai satu negara, gitu. Jadi reciprocate.